Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sekalian yang kasih oleh Tuhan. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita saat pada pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan bangkit diri. Engkau yang besar, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Engkau yang besar, Engkau yang layak, Engkau yang kami tinggikan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami membesarkan nama-Mu. Engkaulah Tuhan di atas segalanya, yang memimpin setiap hidup kami di dalam kondisi apapun. Layaklah segala bangsa sujud kepada, sama-sama katakan, sebab Kau layak
Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di rumah-Mu Tuhan, untuk beribadah Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu masih tetap diri. Sekali lagi Bapak Ibu saya ingin bertanya, apakah kita bersukacita saat pada pagi hari ini? Yang bersukacita mau lambaikan tangan kita. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi dengan mengatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Dia datang, Dia bertahta. Mari sama-sama puji Tuhan kita. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan, hadirin Tuhan, kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Oh, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami bersyukur punya Allah yang besar. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan, oh kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Musik puji nama Tuhan. Kita masih tetap bertepuk tangan. Percaya bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang mengatasi setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya iman, milikilah iman yang besar, karena kita punya Allah yang besar. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan
Kami percaya ketika kami ada di dalam dunia ini, penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Bapa yang mengenal setiap kami. Engkau Bapa yang mengenal setiap jalan-jalan kami, setiap langkah kami, setiap perbuatan tangan kami. Engkau mengetahui. Ceritaku dan isi
ini Tuhan, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan ada untuk setiap hari kami Tuhan, sampai hidup kami Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini dapat bertumbuh Tuhan, berakar dan berbuah Tuhan dari dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Dengan hormat Bapak Pendeta Sandi Yohanes. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat pagi. Semangat ya. Merdeka di dalam apa? Di dalam Tuhan kita. Situasi apapun yang kita hadapi, ya sebenarnya selama ini kita berpikir saya dan istri, sebenarnya COVID itu beneran ada nggak sih gitu kan? Ini si Sandi nanya lagi, itu yang mati udah berapa gitu kan? Tapi yang sembuh juga banyak Bapak Ibu. Kita berpikir ya apakah seperti apa? Mungkin karena kita tidak melihat, atau saya tidak melihat secara langsung orang yang sakit sesak nafas seperti apa COVID itu. Tetapi ketika kita jalani hari-hari, ya sebenarnya nggak beda jauh dengan sakit penyakit yang lain. Bedanya apa? Bedanya belum ada vaksin gitu kan. Jadi kita lebih berjaga-jaga. Ya buktinya, ya mungkin kalau Bapak Ibu waktu awal-awal melihat berita tentang hal ini, kita lihat misalnya 100 tahun yang lalu atau mungkin berapa puluh tahun dan lain sebagainya, itu pernah terjadi kan situasi seperti ini. Yaitu ada penyakit yang juga mirip juga dan yang mati juga banyak. Tapi pada akhirnya ya ditemukan vaksin. Kita semua hamba-hamba Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti berdoa untuk hal ini. Tetapi masalahnya ini, ya kan? Tuhan masih belum mau, Tuhan mau biarin aja tuh. Seperti Lazarus ketika dia dengar bahwa ini Lazarus sakit, apa yang dilakukan? Diam kan? Diam di tempat di mana dia dengar, udah sengaja katanya 2 hari. Supaya apa? Supaya nanti kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena kita sudah tahu akhirnya ceritanya Lazarus dibangkitkan. Kita udah tahu, dia dibangkitkan. Tetapi pada saat itu yang mengalami yaitu Maria dan Marta, apakah mereka sudah tahu? Belum. Nah, mari kita pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9, Ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9 saya akan bacakan secara cepat. Kita akan memperhatikan bersama-sama. Ya mungkin bisa ditampilkan juga ayatnya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, teks yang sudah kita baca ini, kalau kita baca dari awal dan secara keseluruhan, merupakan persiapan penting. Persiapan penting bangsa Israel ketika mereka sudah mau memasuki tanah Kanaan. Musa mengajarkan bagaimana nanti kelak bangsa Israel agar menjadi bangsa yang luhur, bangsa yang makmur, bangsa yang Tuhan berkati. Namun, untuk
memberikan perintah atau pengajaran kepada seluruh bangsa, kepada bangsa yang besar. Kalau kita gambar lingkaran besar, ternyata lingkaran besar itu dimulai dari lingkaran yang kecil. Yaitu apa? Mengenai pengajaran kepada anak-anak. Ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi, dengarlah. Nah ini kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan menjadi syema. Kalau kita ya seperti syahadat atau katakan seperti janji kita punya iman, ya misalnya aku percaya Allah, nah dan seterusnya. Nah ini menjadi syema bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yahudi. Doa pertama yang diajarkan kepada seorang anak Yahudi, setidaknya dalam sekali, mungkin ya 3 kali. Ya sama seperti agama tertentu yang memakai doa Bapa kami, ya kan. Wah, dulu saya sekolah juga sama, setiap sekolah pasti doa Bapa kami itu udah hafal. Nah permasalahannya nanti, ya. Sebenarnya Allah memberikan kepada Musa mengenai syema ini adalah sebagai janji kesetiaan Allah, sebagai penyataan iman bahwa Tuhan itu satu-satunya. Namun diartikan, dipraktekkan secara harafiah, secara hurufiah saja. Dan menjadi suatu pelafalan atau penghafalan, ya udah sehari-hari disebutkan. Ya. Yang ingin saya bawakan pada saat pagi hari ini adalah, coba, tidak bisa berarti tolong dibantu. Ya, berulang-ulang. Ya, sesuai dengan ayat yang tadi dikatakan di ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Maka pada saat pagi hari ini, judul firman yang ingin saya bawakan adalah berulang-ulang. Kalau mau diingat atau diminta, ulang-ulang itu adalah satu hal yang membosankan menurut saya. Dan mungkin terkadang mengesalkan bagi saya sebagai seorang anak. Kalau kita sebagai orang tua, hati-hati ya kan. Nah, ketika saya sebagai anak dikatakan oleh papa mama saya, ya terima kasih untuk kesempatan yang terus diberikan kepada saya, dan ya mama saya juga terus doakan. Sebab apa? Sebenarnya saya merasa itu berat lidah, tetapi ketika sudah di depan nggak mau berhenti. Kemudahan Tuhan, terima kasih. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pun terus mendoakan kami sebagai anak-anak gembala untuk ya bisa membagikan sesuatu. Ya, ketika sebagai orang tua kita atau memberikan suatu perintah dan terus, ya kan, hati-hati, jangan ini, jangan itu, benar nggak? Ya, kalau ke Aken gimana Pak Siombing? Itu kan yang sering saya tanyakan, gimana Aken udah latihan belum? Atau gimana? Oh udah disuruh tuh, udah sering. Kita sebagai orang tua rasanya nggak berat untuk mengatakan, hati-hati ya, jangan begini, jangan begitu. Nah kita orang anak muda, anak-anak yang dengarnya, aduh Pak, iya udah tahu, aduh Ma udah tahu saya. Nah kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua baru rasa, oh iya tuh. Apalagi anak-anak masih kecil-kecil gitu ya, udah luntung, lari kemana, ntar kita lagi pas jalan atau di rumah kan, kita sekarang banyakan di rumah, ya udah mainannya kamar, dapur, halaman gitu kan. Paling kalau sore kita jalan puter-puter. Nah kalau pas lagi di kamar, udah lagi berdua tuh, udah ngomong, yang satu ngomong. Jadi saya rasa berulang-ulang tuh terkadang menjadi satu hal yang membosankan, menjadi satu hal yang aduh ya kenapa sih diulang lagi, tetapi justru perlu. Hal ini perlu. Nah, sama dengan firman Tuhan ketika kita baca terus berulang-ulang, nah ini yang nanti akan masuk di dalam poin yang kedua. Tetapi poin yang pertama adalah apa? Coba klik. Kita baca ayat yang ke-6 terlebih dahulu.
Ya, ayat yang ke-6, Ulangan pasal 6, ayat yang keempat. Ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Ayat 4 tadi ya kan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Penyataan iman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Di dalam bahasa lain diterjemahkan apa yang diperintahkan kepada kita oleh Musa itu harus ada di dalam hati. Harus ada di dalam hati kita. Coba PowerPoint-nya. Bagian ini mendahului perintah untuk mengajar anak-anak. Ya. Kita sebagai orang tua atau mungkin memerintah bagi diri kita sendiri. Nah, ini apa yang ada di dalam hati kita? Apa yang ada di dalam hati kita? Oh, ingin terkenal. Maka masa pandemi ini mungkin orang yang tadinya nggak biasa membuat sesuatu, wah mulai membuat sesuatu. Atau mungkin yang biasa dipanggil untuk sebagai artis mungkin sudah mulai kurang. Nah, membuat sesuatu supaya apa? Supaya tetap terkenal. Kan? Atau mainan. Artinya mainan apa tuh? Oh, saya udah gede, saya nggak main. Nah, coba Bapak Ibu kalau mobilnya dibaretin orang, kesel nggak? Nah, itu mainan kita kan, mobil. Sama, saya juga. Apalagi kalau waktu itu pernah saya ambil Honda Jazz gitu kan, baru. Wah, kita laki-laki nih, sini saya laki-laki ya. Itu mobil dirawat gitu kan, waduh disampoin, artinya dicuci gitu kan. Istri kita pernah mandiin gak tuh? Kita pernah, maksudnya kita, ya ini sebagai suami istri ya, kita lus-lus gitu kan setiap hari. Nah, ini mobil kita lus-lus, kita semprot pakai minyak, apalagi sekarang disinfektan. Wah, nah istri kita pernah gak kita pakein parfum gitu? Kalau istri kita ditengok orang atau jatuh, lu gimana sih, lu kan hati-hati. Kalau mobil kita, aduh, wah kita poles gitu kan. Nah, itu ada di dalam hati kita apa? Atau mungkin ya Bapak Ibu Saudara yang menonton secara online juga, baik Instagram atau YouTube, anak-anak muda, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita masuk ke dalam hati kita, nah itu nanti akan secara dia langsung keluar. Dalam kehidupan kita hati, ini sebagai pusat, menggerakkan seluruh aspek kehidupan. Kita nggak suka sama seseorang karena hati kita, aduh kesel gue lihat ya. Nah, yang seharusnya ada di dalam hati kita adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan yang masuk, yang kita baca, kita dengar. Itulah yang akan menjadi, ya istilahnya, tabungan kita. Coba kalau sekarang, ya kan, emas katanya udah hampir 1 juta, nggak tahu mana yang toko emas. Kita simpen emas atau simpen sampah, atau mungkin simpan sesuatu yang, aduh, kadang di rumah ini kan, ketika udah mulai masa-masa pandemi awal itu, saya di rumah udah mulai beres-beres kan, cat lah sendiri, jadi tukang di rumah, jadi tukang ngecat sendiri. Lalu ya sama istri juga kita beres-beres, apa nih yang nggak perlu, baju, terutama waktu pindahan gitu. Aduh ini baju kebanyakan gitu kan, ketika mulai dipilih, aduh ini rasanya masih bagus gitu. Lalu kaos, aduh kaos yang udah robek-robek misalnya, atau udah mungkin udah tadinya sempit, ngepres badan, ini sekarang udah lebar. Kayaknya ini adem loh, ini tipis bahannya, kalau buat tidur adem. Akhirnya nggak jadi gitu kan. Yang awalnya rencananya dipisahkan, tetapi pada akhirnya apa? Nggak jadi. Nah ini karena di dalam hatinya, dalam hati saya, aduh masih rasa sayang. Masih rasa sayang. Namun
kebenaran firman Tuhan kembali mengajak kita, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita pada hari ini haruslah ada di hati kita. Bukan hanya sekedar perhatikan. Ketika ada di dalam hati itu akan terus keluar dan kita lakukan. Dan apa yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Akan menjadi sebuah kebiasaan. Oleh sebab itu, selanjutnya, apa yang ada di dalam hati kita? Mari kita sama-sama memeriksa. Nah, sama seperti kalau kita ke dokter, periksa, ya kan, check up. Apa yang ada nih, udah mungkin ya udah ada umur, pasti ada yang mungkin berkurang secara manusia, ya itu wajar. Wong mesin aja, mobil aja udah 10-20 tahun itu pasti ada kan permasalahannya, ya wajar. Jadi mari kita jalani kehidupan kita, kita memeriksa kembali apa yang ada di dalam hati kita. Selanjutnya, karena ini tidak bisa. Ya, tolong multimedia siapakah yang ada di sana? Ya, yang kedua, lanjut, yaitu maksimalkan setiap momen. Maksimalkan setiap momen. Nah ini, ya kan tampilan gambar Superman dengan mamanya lagi ngobrol, lagi istirahat. Ini si Oscar. Kita jalan-jalan itu kan. Superman lagi capek istirahat dulu, main ayunan. Kita lihat ayat yang ke-7, Ulangan pasal 6. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, ya kan, apabila engkau berbaring, ketika tidur, mau tidur, apabila engkau bangun. Jadi ketika diberikan tugasnya, mau apa ya Tuhan? Ketika hari minggu lalu mama saya khotbah di Karawang, nah mama berbicara tentang sounding. Sounding artinya suatu perkataan yang terus diucapkan, diperkatakan, diulang. Saya merasa oh ya, ini yang harus saya bawakan, bahwa nggak apa-apa, walaupun ya diulang, ya memang harus diulang toh. Namanya manusia, kita nih sebagai manusia gampang lupa, ya kan? Kalau saya tanya, Pak Andi minggu lalu, hari Minggu, atau hari Sabtu deh, Sabtu lalu, jangan Sabtu yang kemarin, Sabtu lalu makan apa kok siang? Ayo kok. Lupa kan? Ci, ingat gak Ci? Lupa tuh, baru seminggu Bapak Ibu. Nah apalagi udah khotbah yang minggu lalu apa? Saya tanya, saya juga lupa, jujur. Tetapi ketika itu kita, oh ya kita lihat lagi kan, apalagi sekarang direkam, lihat lagi minggu lalu apa ya, kita dengar lagi, mungkin sambil masak. Jangan lagu yang kita dengar, ya lagu yang lain, atau kita sambil dengar lagu rohani. Nah itu yang masuk, yang menguatkan. Ya dulu waktu anak muda gitu kan, namanya ditinggal orang yang mungkin kita udah sering sama-sama, dengar lagu apa? Lagu yang mellow gitu kan, lagu yang sedih-sedih. Malah tambah rusak tuh, tambah sedih lah. Nah, maksimalkan setiap momen ketika kita ada dimanapun, bicarakan. Nah ini sounding, bicarakan. Kita mau perkatakan. Ya, dalam bahasa Ibrani mengajarkan berulang-ulang itu diartikan sebagai mengajarkan dengan rajin. Nah, tentu kalau orang yang sering mengulang adalah orang yang rajin, kan? Kalau di dalam komentar seorang tokoh, John Calvin, mengatakan bahwa mengajarkannya berulang-ulang itu untuk mengasah. Sama seperti kalau kita punya pisau dapur. Pisau dapur itu harus kita asah kalau udah gak tajam. Diasah cuma sekali. Enggak kan? Terus kita ulang, pada akhirnya apa? Tajam. Nah demikian dengan kehidupan kita, sama. Harus kita ulang-ulang lagi, kita baca lagi firman Tuhan. Untuk apa? Supaya yang masuk ke dalam kita ini
sebagai apa? Pembersih yang masuk ke dalam kita firman Tuhan. Mungkin dunia ini sudah memasukkan kita, wah, supaya kita terkenal, supaya kita sukses, supaya kita semangat, motivator, itu udah banyak. Dan asuransi apalagi. Sekarang, paling laku itu ya kok. Atau yang lain, nah itu tour travel gimana? Mau diingatkan juga, saya masih ada gitu kan. Nah sebagai, saya ada video, coba tolong videonya diputarkan hanya 2 menit. Momen, ya tolong. Ya, kita lihat. Ya di play. Mas bro. Nah, ya bawah dikit, bawah. Dipencet itu tengahnya. Momen-momen ketika kita ada di mana, nah, di dalam perjalanan. Ini bersama saudara waktu itu. Papa mama. Nah ini di rumah. Nah, itu tadi Superman. Nah, udah mainan saya sepeda gitu kan. Nah ini yang kita pergi waktu lalu. Udah kangen gak Bapak Ibu? Yang pergi, apalagi yang suka pergi-pergi, saya juga sama. Nah, ini waktu kita di Jepang. Satu kali pergi, nikmatin semuanya ya. Panas, ada dingin, ada sakura juga. Jangan lapar ya Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir kita pergi di ulang tahun gereja. Nah jadi maksud saya apa? Ketika momen-momen seperti itu ya, saya tahu. Apalagi kalau perginya satu keluarga ya seperti dulu dengan Ko Tony juga kita pernah. Tahu cara mereka ngajar anak, sama Ko Andi juga. Seperti ini. Kita ngobrol. Lalu orang yang mungkin saya sangka juga diam, ternyata ngajarkan anaknya juga keras juga. Nah, sekalian memberitahukan bahwa saya nih juga masih ada gitu tour travel gitu kan. Ya, terima kasih yang mungkin seperti Mama Meli ya, Medan yang sudah beberapa kali nih beli. Kalau mau beli hotel lah ada kan, sekarang kan kita jalan-jalannya kemana? Paling ke Bandung gitu kan, ke Jogja kemana, nah, itu sekalian iklan lewat. Kita kembali kepada firman Tuhan bahwa inilah momen-momen dimanapun kita berada yang kita lewati. Nah firman Tuhan katakan bahwa kita harus ajarkan berulang-ulang. Nah, kalau pergi sama saya tahu bagaimana saya ngajar, atau mungkin di sini orang-orang rumah udah tahu, waduh saya ini orangnya keras. Tapi ya keras dalam arti bahwa ini harus sesuai. Istri saya juga mengatakan ya saya enggak bosan-bosan mengingatkan diri saya bahwa udah jangan gampang pukul. Nah ini, oke. Sesuatu yang baik harus kita terima dan kita terapkan. Ini yang kedua, maksimalkan setiap momen. Momen di mana kita ada, kita berjalan, kita pergi, mungkin masih kecil, yang masih bayi, kita terus mendengarkan firman Tuhan walaupun dia mungkin nggak nangkep, tetapi pada saatnya nanti firman itu tidak akan pernah kembali dengan percuma. Dan yang terakhir,
Dikatakan ayat yang ke-8, kita kembali kepada Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang 8 sampai dengan yang ke-9. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, selanjutnya coba, kalau kita mengamati kehidupan bangsa Israel, anak-anak sejak kecil sudah diperkenalkan, dikondisikan dengan nuansa religius. Stop, pelan-pelan. Tar dulu, biarin. Bayi laki-laki disunat pada hari yang ke-8. Perayaan-perayaan tertentu, wah banyak perayaan. Sudah diperkenalkan sejak kecil. Dan pada masa kita sekarang, mungkin di rumah kita dengan mudah menemukan figura bertuliskan ayat firman Tuhan, atau misalnya tulisannya Tuhan adalah gembalaku, sama di rumah saya juga dipasang. Atau kita yang pasti ada salib gitu kan, ketika ada salib, itu pasti orang Kristen. Padahal belum tentu, dia mungkin ngontrak, dia malas pindahin misalnya, atau mungkin lain sebagainya. Tetapi pernak-pernik atau dekorasi yang bernuansa Kristen itu bahkan di Informa aja gitu kan, terakhir saya ke Informa ada tuh figura gitu kan, tulisannya Matius 6 ayat 8 apa kalau nggak salah, dalam bahasa Inggris. Juga ada perkataan yang lain di Informa, itu bukan toko buku Kristen, itu pun dijual, banyak kita temukan. Apakah yang jaga toko itu agamanya Kristen? Enggak, pakai busana agama lain, dan mudah ditemukan. Tetapi permasalahannya bukan hanya sekedar dikatakan di sini kan mengikatkannya sebagai tanda pada tangan. Coba selanjutnya. Nah, melambangkan apa? Tangan melambangkan tindakan. Kita melakukan sesuatu aktivitas menggunakan tangan. Selanjutnya, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kalau di dalam bahasa aslinya itu bukan diterjemahkan di area sekitar mata. Area sekitar mata, bukan dahi gitu ya. Kalau dahi kan lebih ke atas. Nah, area sekitar mata. Artinya apa? Ini berbicara mengenai cara pandang kita. Kita memandang sesuatu, kita melihat sesuatu bagaimana. Kan? Kalau kita lihat, wah orang ini sering gonta-ganti mobil. Iya, sama. Saya juga sering gonta-ganti mobil, Bapak Ibu. Untuk apa? Jualan, bukannya sok-sokan gitu kan. Jualan. Terakhir, yaitu yang biru, udah saya jual. Walaupun yang itu nggak ada untungnya, bahkan rugi. Tetapi di mobil yang lain nggak sampai 1 minggu waktu itu saya beli langsung terjual. Puji Tuhan, ada untung. Nah, cara pandang kita bagaimana melihat sesuatu, melihat wah orang lain kok enak ya, saya kok susah. Udah, kita keadaan kita susah nggak usah diomongin, nggak usah diperkatakan. Kita perkatakan Tuhan pasti mencukupkan saya. Buktinya toh Tuhan tetap pelihara, ya kan. Sampai saat ini anak kita sehat, anak kita mungkin bisa bekerja. Nah, itu yang harus kita perkatakan, kita syukuri, kita lihat apa yang kita miliki, apa yang Tuhan sudah berikan sampai saat ini. Lanjut. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumah. Nah, pintu rumah atau rumah melambangkan kenyamanan. Kenyamanan, melambangkan keamanan, dan dikatakan apa? Pada pintu gerbangmu. Nah, kalau pada saat itu, pada saat penulisan ini, pintu gerbang merupakan satu hal yang penting, di mana para tua-tua berkumpul di pintu gerbang lalu mengambil keputusan. Satu keputusan yang penting itu harus ditetapkan di pintu gerbang dan bersama para tua-tua. Namun permasalahannya adalah bukan sekedar di rumah kita ada pernak-pernik Kristiani apa, kita pakai kalung salib kelihatan orang itu dia Kristen. Tetapi bukan hanya sekedar tanda, bukan hanya sekedar lambang, tetapi lebih kepada apa? Makna. Kira-kira bagian ketiga ini apa? Jangan diklik dulu ya. Apa yang menjadi poin? Ada tangan, ada cara pandang kita, lalu berkaitan juga dengan rumah, pintu gerbang, berkaitan dengan sosialisasi kita.
kita keluar rumah kita, nah kita dilihat bagaimana nih si Pak Si Hombing, bagaimana nih si Sandi, bagaimana nih kita dipandang orang. Aduh, udah diklik. Tadi saya bilang jangan diklik multimedia. udah diklik mah ya udah kelihatan. Melibatkan seluruh kehidupan kita. Artinya ketika kita sudah ada di dalam hati kita, maka itu harus harusnya sih otomatis ya. Maka ya harusnya otomatis ketika itu ada di dalam hati kita, kita terus maksimalkan setiap momen kita, mungkin dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan teman kita seiman. Lalu otomatis seharusnya itu terlibat di dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Apa yang ada di dalam kehidupan kita, nah itu orang yang lihat dan itu yang ada terpancar dari hati. Ya. Tuhan senantiasa mengajar, memberikan contoh nyata kepada kita. Tentang kasih, dia sumber contoh yang luar biasa. Dia sudah mati bagi kita tentang apapun. Ya kan? Tentang apapun. Inilah menjadi pesan bagi kita. Untuk setiap kita orang percaya, sungguh-sungguh mendengarkan, memahami firman Tuhan serta berulang-ulang. Berulang-ulang kita baca lagi, kita dengar lagi firman Tuhan dan kita ulang-ulang kita lakukan, dan itu putaran itu yang akan menjadi putaran kebiasaan kita. Nah, permasalahannya apa? Ketika kita lakukan firman Tuhan, kita tidak mendapatkan ganjaran, kita tidak mendapatkan, iya ya. Harusnya kita ingat bahwa ketika kita lakukan firman Tuhan, Tuhan sertai. Nah, namun kita perlu ingat juga bahwa ketika tetap lakukan firman Tuhan bukan berarti jalan itu mulus, ya kan? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Langit terkadang hujan, dan hujan itu pun diperlukan bagi kita. Kalau nggak hujan-hujan, kekeringan. Kalau hujan terus, banjir, nggak ada panasnya, ya kan? Sama. Jadi, nah itu kita tetap ingat bahwa yang masuk di dalam kehidupan kita, masuk ke dalam hati kita, menjadi sema, menjadi penyataan iman kita bahwa yes, Tuhan itu Tuhan yang hidup. Hanya Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita, dan Dia akan memberikan janji-janjinya, akan menggenapi janji-janjinya. Apa yang Dia sudah janjikan pasti akan digenapi. Namun kita perlu ingat juga, itu baik menurut kita atau menurut Tuhan. Terbaik dari Tuhan belum tentu secara manusia kita itu baik. Tetapi tetap firman Tuhan berulang-ulang mengingatkan kita bahwa semua itu harus kita lewati. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami sudah mendapatkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami agar kami berulang-ulang memasukkan sesuatu ke dalam hati, jiwa, pikiran kami. Kasih kepada Tuhan yang lebih lagi, kasih kepada sesama yang lebih lagi, terutama kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi sumber yang kami masukkan ke dalam hati kami. Kami mau memaksimalkan setiap momen, setiap peristiwa, setiap apapun yang kami lewati untuk memuliakan nama Tuhan. Khususnya mungkin kami mempunyai anak-anak, kami mengajarkan sesuatu yang baik, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kami, saudara seiman. Kami pun kembali terus mengingatkan mereka senantiasa bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kehidupan kami seluruhnya kami libatkan untuk kerajaan Tuhan.
Dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap umat-Mu, baik yang hadir pada saat hari ini, tempat ini Tuhan di gereja, maupun yang mendengarkan secara online. Tuhan, menolong agar kami sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan kami hidupi, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, saya atas nama sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Sandi Yohanes yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan pengumuman. Kita jangan lupa tetap protokol kesehatan itu harus dijalankan ya, dilakukan baik di dalam gereja, di luar gereja, dalam kegiatan saudara-saudara semuanya. Jadi ada bagian Tuhan menjaga, melindungi, tapi ada bagian kita, yaitu kita harus melaksanakan protokol kesehatan ya. Lalu saudara, karena ibadah itu ada 3 kali, pagi di sini 2 kali ya, di Rengas Dengklok, Rawang sekali. Jadi yang khotbah itu diputar, jadi beberapa orang udah ditentukan. Jadi bulan ini saya udah 3 kali khotbah, termasuk di pemberkatan nikah saudara Michelle ya. Lalu pengumuman yang lain, terima kasih buat persembahan saudara yang diberikan, perpuluhan maupun persembahan sukarela saudara yang nanti ditaruh di kotak. Persepuluhan juga boleh ditaruh di kotak, ada yang ditransfer, ada yang langsung. Tuhan memberkati. Sebab kalau kita memberikan, kata firman Tuhan di dalam surat Kolose, jangan berikan seolah-olah kepada gereja atau pada pendeta, saudara akan berhenti kasihnya. Benar. Tapi kata firman Tuhan, berikan seperti kepada Tuhan. Kalau saudara seperti kepada Tuhan, itu saudara nggak akan berhenti. Saudara, mungkin saya ngomong begini, saudara ya, mungkin orang berpikir, sekarang kan resesi, mungkin ini banyak yang menurun, penghasilan nggak ada yang bahkan diberhentikan dalam pekerjaannya. Saya mengerti, gereja pun mengalami saudara, itu penurunan. Waktu COVID itu saudara, sekitar 30% itu menurun. Tetapi saya punya Tuhan yang hidup. Saudara, ajaib saudara ya. Tiba-tiba ada orang transfer, itu besar. Itu jemaat yang udah pindah dan dilayaninya cuma 3 tahun di kita. Dia pindah ke luar pulau, tapi tiba-tiba dia kirim. Kenapa saudara? Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, dia nggak akan tahan. Karena itu berikanlah saudara, jangan saya kasih perpuluhan buat Om Iyang, buat Tante Ratna. Saya berikan perpuluhan buat gereja. Kalau saudara memberikan seperti itu, saudara akan berhenti. Coba lihat aja, akan berhenti. Tapi kalau saya melakukannya seperti kepada Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, karena saya mencintai pekerjaannya, saudara akan wujudkan. Saudara, kita lihat, terus terang ya, berkat itu, ruko, kita kan ada ruko nih. Sampai ada yang mau kontrak saudara, melalui saudara Magda. Karena travel itu tutup, dia mau kontrak 2 ruko itu, Indomaret. Dia mau bayar 3 tahun dulu. Tapi saya katakan enggak, itu kan udah dipakai buat pekerjaan Tuhan. Itu dari mana uangnya? Dari persepuluhan yang saudara kasihkan. Saya enggak makan semuanya, anak-anak digaji, semua selama pandemi tidak ada yang berhenti gajinya. Dikasih semuanya saudara. Tapi Tuhan tuh hidup, makanya kalau saudara juga ingin merasakan pertolongan Tuhan yang hidup itu saudara, lakukan bagian saudara. Nanti Tuhan akan menumbuhkan ya, puji Tuhan. Lalu saudara ya, kita akan menerima doa berkat. Nanti saudara Sandi ya, pas tengah sini akan memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama kembali. Kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Biarlah kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, penyertaan dan Allah Roh Kudus biarlah senantiasa beserta dengan kita, dan berkat Tuhan akan tercurah atas kita. Penyertaan Tuhan kita rasakan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.